Halo teman-teman semuanya. Hai. Selamat datang dan kembali lagi di The Chapter bersama aku Pak Tirto dan Ki Ajeng. Wah, ini kalau lihat suasananya kita beda banget Pak Tirto. bener, di luar ya. Biasanya kita di studio, tapi sekarang kita di luar nih teman-teman. Nah, sekarang Di kita mana ada sih, di alun-alun Rangkas Bitung nih teman-teman. Tapi hari ini kita mau jalan-jalan ke Museum Multatuli di Rangkas Bitung. Wah, Gitu. langsung aja kali ya? Langsung aja, yuk. Langsung aja. Go 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 go. Ayo. Nah, ini Pak Tirto dan juga teman-teman. Jadi sekarang kita udah ada di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Nih Ya, bisa dilihat di belakang. Nih menarik banget loh Pak Patungnya Tirto. gede ya. Benar. Ini ada patung Multatuli lagi baca buku nih. Ini menarik banget loh ya, beneran. Ini Multatuli itu yang project Multatuli itu bukan? Bukan. Nih ya, Oh, teman-teman bukan. bukan. Jadi Bukan ya? Project Multatuli itu cuman terinspirasi doang dari Multatuli yang itu nama penanya Pak Tirto. Jadi nama aslinya itu adalah Edward Dawes Dekker. Oh, berarti Multatuli itu tokoh penting juga ya, bisa ada museumnya dan menjadi inspirasi buat nama media di Indonesia. Emang sepenting apa sih? Coba ceritain dong. Betul, itu emang penting. Tapi kalau buat cerita, jangan aku. Karena aku bukan kapasitasnya nih Pak Tirto. Jadi sekarang udah ada Pak Ubaidillah Mukhtar selaku Kepala Museum Multatuli gitu, yang jadi bisa menjelaskan banyak soal Multatuli itu sendiri. Langsung aja kita ketemu sama Bapaknya, ayo. Ayo. Nah, sekarang kita udah bareng sama Pak Ubay gitu ya. Pak. Halo, terima kasih Pak Tirto. Saya Dela Diajeng dan Saya juga Pak Pak Tirto. Tirto. Kita mau Terima tanya-tanya kasih. sedikit dan banyak lagi sih Iya. sebenarnya soal Multatuli. Mau tanya-tanya boleh nih, Pak? Ya, Iya, dengan Pak. senang hati. Mari. Untuk Di teman-teman dalam aja ya? langsung. Ya. Sip. Ayo, Yuk, teman ayo. langsung. Nah, Pak Tirto, sekarang kita mau ngobrol banyak nih Iya, langsung tanya-tanya ya. langsung soal Multatulinya, juga soal Museum Multatulinya gitu. Dengan Pak Ubaidillah Mukhtar, Ya. MPD. Ya, terima Kita bersama kasih. ahlinya yang Iya, bakal ini jelasin banyak. kita lihat dulu pendidikannya itu pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Betul ya, Pak? Itu langsung untuk karirnya ini langsung menjadi kepala dan pendiri Museum Multatuli. Iya, sebenarnya saya dulu guru SMP. Oh. Ah, iya betul. Guru Sempat baca SMP. juga tuh. Betul, 2009 itu masuk ke Kabupaten Lebak sebagai guru SMP di Betul. SMP Negeri 1 Atap 3 Sobang. Itu berdampingan dengan masyarakat adat Kanekes Baduy ya. Tepatnya guru bahasa Indonesia ya, Pak? Guru bahasa Indonesia 2009. 2009 juga saya memulai untuk bikin perpustakaan kecil. Oke, iya. Saya namai Taman Baca Multatuli. Berarti dari situ ya. Dari awalnya. situ, kemudian dari sana ada aktivitas di Taman Baca Multatuli itu reading Max Havelaar. Ngaji, tapi yang dibaca bukan Al-Quran, tapi yang dibaca itu novel Max Havelaar. Jadi baca pelan-pelan dengan anak-anak itu 1,5 jam, 2 jam. Setiap Selasa sore itu 3 halaman, 4 halaman. Tamat pertama 11 bulan, baru baca lagi, ke awal lagi gitu. Nah, ini menarik. Tadi kan dijelasin soalnya pas jadi guru ya, bikin taman literasi Multatuli. Kenapa harus Multatuli, Pak? Iya. Lebak ini kan punya narasi yang luar biasa. Pertama terkait masyarakat adat Baduy, masyarakat adat Kasepuhan, dan Multatuli itu sendiri. Jadi cocok apabila anak-anak di Lebak membaca karya sastra yang latarnya Lebak, yaitu novel Max Havelaar karangan Multatuli. Jadi kalau ditanya kenapa novelnya Multatuli tadi, Max Havelaar, ya karena secara historis dapat dan secara geografis dapat. Iya, di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Jadi anak Rangkas baca novel kelas dunia tentang Rangkas pula, ya Max Havelaar gitu di Taman Baca Multatuli itu. Oke. Nah, kemudian di periode itu 2014 sampai 2016 saya dengan beberapa orang kawan, ada teman-teman dari Historia, ada Bu Nitriana, ada Mas Bambang Eryudawan IAI, ada Kang Uday Syuhada dari Banten. Itu mengusulkan bikin museum tuh ke Ibu Bupati, Ibu Iti waktu itu. Dan 2016 akhirnya gayung bersambut. Pemda Lebak, kemudian masyarakat, kemudian ahli sejarah akhirnya bersepakat untuk mencoba merumuskan museum ini, dan 2017 mulai diisi gitu. Jadi nggak langsung ketika lulus kuliah jadi kepala museum. Oke. Berarti itu mungkin termasuk sejarahnya lah ya. Ya, ada ini. Sejarah terbangunnya Museum Multatuli ini gitu, Pak Tirto. Gitu. Tadi kan ini luasnya sejarah luasnya untuk Museum Multatuli, apalagi baru ya. Ya, bisa dibilang baru ya. Betul. Tapi sebenarnya siapa sih Multatuli itu? Untuk lebih dalam mungkin
orang ada yang belum tahu kan mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu. Iya. Sepenting apa dan sepenting apa Multatuli ini ya untuk bangsa Indonesia gitu. Iya. Multatuli itu nama pena ya dari pengarang besar Belanda Eduardo Kestdekker. Multa artinya banyak, tuli menderita. Aku yang banyak menderita. Oke. Dia seorang ambtenar, seorang pegawai negeri Hindia Belanda. Tentu saja orang Belanda, lahir di Belanda. Namun punya keberpihakan terhadap masyarakat di Nusantara ini, masyarakat pribumi. Dia pernah menjadi asisten residen di Natal, di Bagelen, di Padang. Dan tugas terakhirnya di sini, di Kabupaten Lebak. Oke, berarti berakhir di sini ya? 21 Januari 1856 sampai 4 April 1856. Ia bertugas di Lebak, di kabupaten ini sebagai asisten residen. Kalau sekarang mungkin selevel bupati lah ya. Wah. Bupati di sini. Bupati dari pihak kolonial tentu saja. Nah, dari sanalah kegelisahan itu muncul. Kemudian ia berseteru dengan Bupati Lebak. Karena proses Multatuli melihat ini ada yang tidak beres nih. Orang Belanda itu, pemerintah Belanda itu maunya apa sih? Kalau sewa tanah, yang jelas mau sewa tanah. Ya. Bagi masyarakat di Hindia Belanda ini. Kalau mau bagi hasil, harus bagi hasil. Betul. Kalau mau misalnya seperti apa, harus adil gitu. Jangan ini masyarakat kita disuruh tanam yang laku di pasaran Eropa, pala, lada, cengkeh, kayu manis, kopi gitu ya, tebu. Hasilnya diangkut, tapi masyarakat kita hanya dikasih makan seadanya supaya tidak mati. Nah, tidak itu layak berarti. tidak layak. Justru Multatuli ini lewat novelnya Max Havelaar menjadi inspirasi bagi tokoh bangsa kita untuk merdeka. Jadi itu novel pertama di dunia yang membuka borok-borok kolonialisme dan menginspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi nilai pentingnya di sana sih. Jadi di novel itu ada diksi korupsi misalnya yang harus dilawan. Tidak boleh sewenang-wenang, harus bersikap adil, gitu. Jadi itulah yang dilawan oleh Multatuli. Makanya tahun 2015 perayaan 150 tahun novel Max Havelaar itu temanya ini bukan roman, ini sebuah gugatan. Jadi demikian singkatnya. Berarti memang karena dia dari dalam juga ya, jadi membongkar semuanya ya. Betul, membongkar praktek-praktek bagaimana kolonialisme itu bekerja dan akhirnya Multatuli. Berarti mungkin itu juga alasan kenapa dia menggunakan nama pena itu untuk karena membongkar mungkin takut menyembunyikan identitasnya juga itu. Betul, ya itu cara dia yang dipilih lewat novel itu, lewat roman itu ya. Karena supaya dibaca lebih luas sebenarnya. Kalau laporan-laporan kan hanya menumpuk di atas meja, di gudang, selesai. Kalau roman dibaca lebih luas, masyarakat bisa. Oh iya. Tapi tadi kan dibilang mengungkapkan borok-boroknya gitu ya. Tapi pertama kali terbitnya buku Max Havelaar ini dapat responnya gimana sih Mas? Dari pihak Belandanya juga, mungkin dari pihak Indonesia juga. Iya, salah satu pengarang Belanda misalnya menyebutkan dengan terbitnya novel Max Havelaar di 15 Mei 1860, mengumpamakan itu ini seperti sebuah bom. Orang Belanda mulai sadar, mulai muncul kesadaran, jadi kita selama ini membangun kota-kota, membangun gedung-gedung besar ini dari hasil eksploitasi toh. Membuka kesadaran itu, membuka batok kesadaran bahwa Belanda kaya raya membangun dam dan sebegitu banyaknya itu. Multatuli menuliskan ada jantung di balik kulit putih orang-orang di sana yang itu juga manusia, gitu. Harus diperlakukan sama gitu. Jadi seperti sebuah bom, muncul kesadaran baru, makanya kan muncul kelompok-kelompok, pada akhirnya kelompok-kelompok yang mengusung politik etis. Gitu. Berarti kalau dari orang Belanda yang warga-warga Belanda itu dan mungkin sekarang juga ya, berarti di mata orang-orang Belanda juga Multatuli merupakan sosok tokoh pahlawan juga berarti. Betul. Sebenarnya kan kesadaran itu muncul di dua sisi. Di masyarakat Belandanya muncul kesadaran tentang politik etis tadi, balas budi, dan di lokal kita orang-orang terpelajar seperti Bung Karno, Hatta, Syahrir, Kartini mulai muncul kesadaran juga. Seperti yang Pram tulis misalnya di memoarnya, Pram menulis ada toh ternyata orang Belanda yang punya jiwa seperti ini gitu. Nah, kesadaran itu muncul bahwa di dua sisi
ada orang Belanda yang juga bisa berbuat adil, pun sebaliknya ada juga orang-orang pribumi yang bisa berbuat tidak adil. Jadi makanya melihat sisi Multatuli itu tidak hanya melihat dari dia kan orang Belanda, Belanda pasti jahat. Iya betul. Tapi banyak juga orang pribumi yang jahat juga. Jadi akhirnya yang harus dilihat adalah bagaimana hati pribadi, bagaimana nilai-nilai itu muncul. Nah, salah satunya dengan ada museum ini harapannya muncul kesadaran itu bahwa kita tidak kultus individu si Multatuli ya di museum ini karena ada 7 ruangan dan itu bisa mewakili. Tadi menarik disebut 7 ruangan. Nah itu ada apa aja sih Pak? Maksudnya yang diperlihatkan di sini ada apa aja? Mungkin juga kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di Museum Multatuli itu ada apa aja? Iya, museum kami ada museum kecil yang sangat tematik. Kami punya tagline museum anti kolonial pertama di Indonesia. Ada 7 ruangan. Yang ruang pertama itu ruang selamat datang. Ruang 2 ruang masuknya kolonialisme ke Nusantara. Ruang 3 ruang kopi atau tanam paksa. Ruang 4 yang sedang kita duduk ini ruang Multatuli dan karyanya. Berarti pas ya. Ya. Ini ruang Multatuli dan karyanya serta orang-orang yang terinspirasi oleh Multatuli. Ada Bung Karno, Hatta misalnya. Ini kalau yang di belakang ini? Yang di belakang ini kumpulan karya-karya Multatuli selama hidup. Berarti bukan cuma Maksa Belar. Iya, bukan hanya Maksa Belar, betul. Kemudian ada ruang 5, ruang Banten yang merah, ruang 6 Lebak, dan terakhir keluar ke Rangkas Bitung. Jadi harapannya orang setelah masuk ke museum ini bisa di Lebak ada apa, di Banten ada apa, di Rangkas Bitung ada apa, ini Multatuli karyanya. Jadi tidak semuanya brok dalam satu ruangan, orang agak kebingungan. Nah kalau antusias dari warga Indonesia nih ketika museum ini jadi ini bagaimana? Ya kami buka itu 11 Februari 2018 ya. Dibuka oleh Ibu Bupati Lebak, Ibu Haja Ita Oktavia Jayabaya dan Pak Dirjen Kebudayaan. Pak Dr. Hilmar Farid. Alhamdulillah karena 2018 kami juga ada festival seni Multatuli sampai sekarang di bulan September. Tadi pertanyaan terkait apa kegiatan ya? Itu. Jadi kegiatannya ada festival seni Multatuli, kami ada gaul bareng komunitas, ada belajar di museum, kemudian ada juga terkait kegiatan edukasi lainnya, penelitian, kajian gitu, kunjungan. Tahun pertama kami dapat 58.000 kunjungan. Alhamdulillah. Pertama kali dibuka berarti? Pertama kali dibuka 58.000 kunjungan. 2019 naik tuh 20.000 jadi 78.000 kunjungan. 2020 karena mulai ada COVID hanya 12.000 betul. 2021, 2022 hanya 5.000-an. Tapi tetap buka dengan protokol COVID mungkin. Sebenarnya tetap buka dan kami di periode COVID itu punya virtual museum. Jadi saya sempat buka di webnya, kayak pakai Google Maps gitu ya. Betul. 360. Tur gitu ya berarti. Tur. Masuk ke museum ini. Jadi di masa pandemi kami pemanduannya lewat Zoom meeting dengan anak-anak di sekolah gitu. Jadi pemandu kami tetap bekerja. Adaptasi lah ya. Ya, adaptasi. Di 2023 kemarin kami alhamdulillah mulai masuk dapat 35.000 dan di 2022 akhir sebenarnya mulai ada tiket, ada retribusi. Kalau sebelumnya kan free ya. Buat anak-anak 1.000, dewasa 2.000, mancanegara 15.000. Ini nggak kerasa lah ya segitu. Biasa beli parkir. Betul. Tadi juga ada yang bahkan di hari libur tadi ada yang datang ya. Ada yang nanyain dan masih muda ya. Banyak. Masih ada antusiasnya. Alhamdulillah anak-anak sekolah kunjungan karena kan kita diberkahi, Rangkas Bitung itu diberkahi ada komuter lain, kemudahan akses ya dengan murah meriah dari Jakarta 7.000. Belum lagi dekat dengan alun-alunnya. Alun-alun betul, dan 2 tahun terakhir ada tol sampai ke Rangkas Bitung jadi lebih murah. Gampang. Dan kami buka Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Minggu tuh ya. Senin tutup berarti. Senin tutup. Yang mau belajar banyak soal Multatuli bisa. Cuma 2.000 rupiah. Iya, tapi kalau melihat tadi dari ceritanya Pak Ubay gitu kan, soal Multatuli dari pertama kali juga mengajar gitu, bikin taman literasi. Nah ini sebenarnya apakah memang Pak Ubay ini mengidolakan sosok Multatuli atau gimana Pak? Sebenarnya ada guru pertama saya
namanya Sigit Susanto, orang Kendal tapi lama tinggal di Swiss. Ia ikut reading group di Yayasan James Joyce di Zurich. Mereka reading group Ulysses novel. Jadi hasil diskusi saya dengan Sigit misalnya, orang Indonesia itu banyak yang menguasai banyak hal tapi sedikit-sedikit. Pada akhirnya tidak menjadi expert. Jadi bisa semua tapi gak jago gitu. Sedikit-sedikit ya tahu. Jadi ketika ditanya siapa sih di Indonesia yang menguasai Bung Karno, meskipun agak utopis ya, berlebihan gitu. Tapi ya itu harus dicoba karena mungkin kita akan mengenal Peter Carey yang menguasai Diponegoro, Pak Hari Apus yang 70 tahun menelisik Tan Malaka gitu. Jadi kalau ada orang mau nanya sesuatu memang ke orang itu langsung. Betul. Meskipun ya saya juga tidak menganggap demikian, akan tetapi selama 15 tahun terakhir ini ya saya fokus di Multatuli. S2 saya tentang Multatuli, saya ada taman baca Multatuli, kemudian saat ini kita di Museum Multatuli, dan saya hanya punya website tentang Multatuli, media sosial juga sama untuk Multatuli gitu. Tentu saja baca yang lain, tapi saya pikir mulainya harus punya fokus ya, supaya ada pegangan gitu. Harapannya demikian. Tapi kalau untuk website sendiri isinya soal apa aja Pak? Kayak khusus Multatuli doang gitu ya? Yang mana nih? Web Multatulinya itu. Sekarang sih coba umum aja sebenarnya, tapi terkait pernak-pernik tentang Multatuli misalnya saya coba kumpulkan misalnya. Atau Max Havelaar, karena kan di Eropa misalnya Max Havelaar ini sekarang sudah jadi kayak fair trade ya. Baju, fashion, sepatu, tidak hanya melulu pisang, coklat. Jadi Max Havelaar itu pada akhirnya menjadi merek dagang yang adil bagi petani. Jadi ada. Kayaknya itu satu pengetahuan baru deh. Jadi merek dagang gitu. Jadi merek dagang, betul. Max Havelaar itu jadi fair trade, perdagangan yang adil ya. Nah, saya pikir saya juga mengumpulkan hal itu, mengumpulkan pernak-pernik terkait Max Havelaar, Multatuli atau berita atau. Jadi ya saya menyimpan website catatan-catatan reading dengan anak-anak selama 2009 sampai di akhir 2017, kemudian juga catatan-catatan lainnya. Bagaimana orang-orang dulu, memang generasinya agak jauh sebenarnya. Max Havelaar terbit 1860, sekarang hampir 200 tahun ya. Multatulinya sendiri sudah 204 tahun. Kalau 2 Maret 2024 kemarin itu 204 tahun Multatuli lahir. Artinya generasinya agak panjang kita. Range-nya terlalu jauh. Akan tetapi idenya kan masih tetap up to date. Misalnya. Selama kita masih berpikir ada korupsi, maka Multatuli jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Ada darah yang melekat. Dari gaji yang diterima dari hasil uang korupsi. Dari dalam langsung ya dibongkar. Dibongkar betul. Nah hal-hal seperti itu dilawan oleh Multatuli. Nah saya pikir juga para politisi, negarawan seperti Pram sampaikan bahwa politikus yang tidak pernah membaca atau mengenal Multatuli bisa jadi menjadi politikus yang kejam. Karena pertama dia tidak mengenal rakyatnya, yang kedua dia tidak mengenal humanisme. Dan 3 kelebihan Multatuli kan ya. 1, dia peka terhadap ketidakadilan. Si Multatuli ini tahu nih ketika rakyat lebak suruh nyabutin rumput di alun-alun, dia peka ini apa ini? Ini praktek apa? Dia bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Sementara di rumahnya tidak punya beras, anak istrinya membutuhkan 3 bulan gitu, mereka harus kerja gitu, tanpa bayaran. Yang kedua, dia tahu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya kan dia minta masyarakat lebak itu pulang. Dan yang ketiga, dia pandai menulis. Ya. Kata Pram, setinggi apapun kamu, selama kamu tidak menulis, kamu akan ditelan oleh zaman. Jadi, mengapa Multatuli sampai hari ini masih jadi museum, masih dikaji, skripsi, tesis, disertasi di mana-mana? Ya karena dia menulis. Salah satunya ya novel Max Havelaar itu. Nah ini benar nggak sih di Belanda itu juga ada museumnya? Betul. Dan tadi sempat dibilang juga waktu perayaan 100 tahun ya 2015 itu. Berarti ada saling kontak dengan museum di Belanda juga apa bagaimana? Betul. Sejak kami riset 2016 memang kami mengunjungi Museum Multatuli di Amsterdam. Kami juga
sering kontakan dengan kurator Museum Multatuli di sana, kerja bareng gitu ya. Kerja bareng. Collab lah. Collab. Betul, bikin festival, idenya dari kita bareng misalnya. Kemudian juga tukar informasi. Kami ketika pandemi bikin collab, bikin web bareng. Multatuli.nl misalnya. Multatuli.online. Gitu ngumpulin karya-karya Multatuli dari seluruh dunia. Dipajang di sana. Jadi orang-orang kalau mau cari cover Multatuli yang bahasa Arab seperti apa sih? Yang bahasa Cina, Jepang. Buat apa gitu ya? Buat nambah-nambahin tesis mungkin apa betul. gitu. Itu bisa dicek di multatuli.online. Multatuli.online. Berarti lengkap ya? Lengkap. Jadi di seluruh dunia kami kerjasama ketika pandemi itu 2020-2021 bikin web bareng. Ya Museum Multatuli di Amsterdam udah tua banget. Dari 28 udah ada mereka. Berarti lebih dulu itu ya? Lebih dulu dong pasti. Kalau dengan perpustakaan Saijah Adinda ini gimana? Nah, ini kan satu hamparan. Betul. Kemudian di sebelah kami ada perpustakaan Saijah dan Adinda. Iya, secara tematik ini jadi semacam kawasan edukasi ya. Ada museum, ada perpustakaan, ada arsip. Kami bisa collab bareng meskipun dinas berbeda tapi ya tetap masih satu hamparan, tidak ada sekat. Oleh karena itu perpustakaan juga menyediakan bahan bacaan namanya Saijah dan Adinda, diambil dari chapter 17 di novel bab 17 di novel Max Havelaar terkait tentang gadis dan jejaka Lebak yang terpisah karena kolonialisme, yang roman manis tapi tragis. Kisah Saijah dan Adinda di novel Max Havelaar itu. Nah, itu jadi nama perpustakaan di Saijah Adinda. Berarti memang museumnya dulu baru sebenarnya lebih dulu perpustakaan. Perpustakaan dulu. Perpustakaan diresmikan 2017. Tapi secara kawasan satu kawasan. Beda 1 tahun sih. Ada kisah yang menarik sedikit mungkin bisa mungkin Saijah dan Adinda kan sangat di-highlight gitu loh. Maksudnya itu sebagai kisah yang tragis gitu kan. Mereka juga korban kolonialisme waktu itu gitu. Itu sebenarnya kisah yang paling menohok gitu gak sih untuk para pembaca atau teman-teman gitu, apa sih Pak? Yang menarik sebenarnya gini, anak-anak itu sebagian besar pembaca Max Havelaar sebelum mulai bab 1 mereka loncat langsung ke bab 17. Oh tuh karena penasaran duluan soal ini. Karena sebenarnya itu bisa dicabut. Jadi kayak cerita beda sendiri gitu. Jadi di dalam cerita ada cerita. Jadi bahkan kalau diperiksa 40 tahun sebelum H.B. Yasin menerjemahkan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia, RTA Sunaria itu Raden Tumenggung Arya Sunaria pendiri Unpad itu menerjemahkan Saijah Adinda ke bahasa Sunda. 1932. Kenapa itu dulu ya Pak? Maksudnya kenapa harus Saijah dan Adinda? Betul, karena itu bagian yang paling sukses di novel Max Havelaar. Jadi belum pernah ada karya sastra tentang percintaan masyarakat pribumi yang itu ditulis bukan oleh orang Indonesia. Dan itu berhasil selain Saijah. Jadi bentuk nyata dari praktek kolonialisme ya ada di sana. Bagaimana ayah Saijah kehilangan kerbau 2 kali loh kehilangan kerbaunya. Bagaimana kolonialisme itu bekerja ya ada di kisah Saijah dan Adinda itu. Dan mereka berpisah 3 kali 12 bulan gitu. Saling menjaga hatinya untuk tidak tidak selingkuh lah gitu ya. Dan itu ada di novel, ada di kisah Saijah dan Adinda. Jadi di dalam novel ada novel, di dalam cerita ada cerita. Seperti cerita baru jadinya. Jadi novelet gitu bisa dicabut. Dan itu udah banyak diangkat dalam bentuk opera. Ananda Sukarlan misalnya bikin opera Saijah Adinda. Kemudian teman-teman dari Kremov bikin film Saijah dan Adinda. Betul. Baru ya, masih baru. Baru Kremov. 2021 betul. 76 juga yang Von Roosmaker, Max Havelaar .2-nya Saijah Adinda gitu. Kemudian di opera, di film, di drama tari. Drama tari Saijah Adinda. Jadi itu yang paling ada 2 sebenarnya yang paling menarik di novel Max Havelaar itu. Pertama tentu saja tadi kisah Saijah dan Adinda, yang kedua pidato Havelaar di bab 8. Ini mungkin kita ini lebih suka cerita-cerita emosional kayak gini, makanya dipantik dulu oleh Saijah Adinda. Percintaan lagi kan ya. Bisa mungkin kembali untuk tahu soal Max Havelaar sendiri. Betul. Gitu. Dipantik dari bab 17 dulu masuknya.
Nah tapi ini sebenarnya kan tadi disebutkan juga ini menginspirasi banyak tokoh nasional gitu ya, kayak Pak Soekarno juga, terus juga kemudian Pramudia Anantatur. Itu sebenarnya dari awal mungkin Multatuli ini membongkar kebobrokan kolonialisme itu sebenarnya pengaruh awalnya tuh sebesar apa sih Pak di zaman itu gitu? Ya di zaman itu dalam konteks sastra misalnya belum pernah ada karya sastra yang bahasanya lugas banget. Bahasa-bahasa kerakyatan yang muncul, petani, kerbau, saijah, adinda, bajak, gitu ya. Cangkul, kemudian perampasan kerbau, itu kan konkret banget yang dialami, yang diderita oleh masyarakat kita. Bagaimana misalnya ada kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, sikap setengah hati tidak akan menghasilkan apa-apa. Setengah baik berarti tidak baik, setengah benar berarti tidak benar. Sesungguhnya orang Jawa adalah petani misalnya. Banyak yang pada akhirnya quote-quote yang itu sangat menginspirasi ya, atau kalimat-kalimat yang sangat menginspirasi, dan ya tadi efeknya luar biasa banget karena sampai level Sigmund Freud misalnya. Kalau mau belajar tentang ikon kolonialisme ya belajar ke Multatuli lah gitu. Lenin bahkan nulis di What's to be Done Now misalnya, kalau kamu ingin belajar tentang penderitaan rakyat, belajar pada Multatuli. Karena di masa itu mungkin orang melihatnya penjajahan itu, kolonialisme itu ya biasa aja, hal biasa. Bahkan misalnya founding father Filipina Jose Rizal misalnya menyebutkan bahwa karya Multatuli itu yang menginspirasi dia untuk pada akhirnya memerdekakan Filipina. Bahkan bisa mendunia juga loh kisahnya Multatuli, nggak cuma di Indonesia aja. Betul, kan? Pada akhirnya menjadi karya sastra dunia. Ya. Nih, kalau misalnya nih, ada nggak sih pelajaran yang bisa diambil dari Multatuli untuk bangsa Indonesia sekarang, biar bisa menginspirasi? Iya, tadi kan, 3 hal tadi tentang kelebihan Multatuli, peka jika melihat ketidakadilan terjadi, apa yang tahu yang harus dilakukan, harus pandai menulis, dan yang lain-lainnya banyak sekali, misalnya melawan korupsi. Jadi Multatuli nulis 1870 ya, sudah nulis daripada masuk ke dalam rombongan atau grupnya koruptor lebih baik saya keluar dari korps ini. Berarti memang keluar dulu berarti ya Pak? Setelah keluar dulu baru dia nulis novel Max Havelaar. Jadi dia akhirnya mengundurkan diri atau dipecat 4 April 1856, 4 tahun kemudian dia menerbitkan novelnya Max Havelaar 1860. Nah, kemudian tidak boleh sewenang-wenang, berlaku adil. Kemudian di novel itu jelas sekali misalnya bagaimana seorang pemimpin harus bekerja, tidak boleh membohongi sumpahnya. Tidak setengah-setengah juga tadi. Tidak setengah juga gitu. Kalau sudah berjanji, kalau sudah bersumpah ya harus penuh gitu, kerjakan gitu. Kayak gitu sih. Tapi kemudian pas di zaman itu setelah mungkin dibilang Multatuli mungkin memberontak ya, tapi mungkin pelan-pelan gitu kan membongkar bobroknya, itu dulu respon dari pihak Belandanya itu kayak gimana sih Pak? Setelah dia mungkin memberontak, terus apakah ada intervensi dari Belandanya sendiri itu gimana ke Multatulinya gitu? Pertama ke karya ya. Misalnya penerbitnya yang menerbit temannya si Multatuli sendiri sebenarnya sih, yang menerbitkan novel Max Havelaar itu menyoret-nyoret. Sempat terjadi seperti itu ya? Iya, 10 tahun setelah terbit pertama itu 1860 sampai 1870, Multatuli itu kehilangan anak rohaninya karena karyanya itu oleh penerbitnya dicoret-coret tuh. Nama-nama Belandanya hilang. Lalu diacak-acak lah pokoknya. Disembunyikan, kemudian dijual mahal. Tetap diterbitkan tapi mahal supaya tidak kebeli. Kayak gitu, supaya orang tidak baca karena ini bahaya. Ditutup-tutupi pula. Yang keduanya, dia kan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya dianggap sebagai gila, cari popularitas. Ada juga katanya seperti itu. Dianggap pansos lah gitu ya. Pansos, oke. Dianggap pansos, dianggap gila. Novelnya buruk, mencari sensasi, acak-acakan secara struktur, nggak manfaat lah gitu. Dan itu 10 tahun sebelum pada akhirnya 1870 mulai itu diterbitkan ke bahasa Inggris,
Bahasa Perancis 76 lebih awal tuh ya. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, terutama di Eropa Timur. Berarti dengan penerbit yang berbeda. Betul. Dengan akhirnya kan karya hak ciptanya udah balik lagi tuh setelah 10 tahun. Baru dia rapihkan lagi, kemudian baru diterbitkan. Tapi usaha-usaha seperti apa sih Pak untuk ngembaliin hak cipta itu? Itu kan sulit juga kan? Iya, betul. Di catatan 1870 itu Multatuli menuliskan betapa dia harus berdarah-darah mengingat kembali, betul. Merapihkan kembali novelnya agar seperti yang diharapkan. Dituliskan betapa dia kesulitan untuk pada akhirnya harus mengembalikan kepercayaan publik dan lain sebagainya. Dan di periode itu Multatuli tidak tinggal di Belanda. Oh iya. Dia tinggalnya ya di Jerman sampai akhir hayatnya. Nah, kalau di Belanda sendiri, misalkan untuk anak-anak muda gitu, anak-anak kecil itu apakah udah diajak juga ke Museum Multatuli gitu nggak sih Pak untuk diperkenalkan soal Multatuli sendiri? Kalau dalam bacaan saya sebenarnya di Belgia kan pertama kali tempat dia selain Jerman juga Multatuli di Belgia. Di Belgia ada kewajiban anak-anak usia SD, SMP, SMA membaca Max-Havelaar. Oh, wajib itu ya? Jadi bacaan wajib, bacaan. Kalau di Belanda juga sama. Mereka kalau kunjungan wajib, misalnya tadi pertanyaannya ke Museum Multatuli di Amsterdam misalnya, mereka juga punya program ke sekolah-sekolah. Apalagi pada akhirnya sekarang kan mereka juga mengakui bahwa ya Multatuli dengan masanya pada masa itu, ya membuka kesadaran mereka juga pada akhirnya tidak dianggap sebagai pengkhianat. Mereka juga timbul kesadaran di generasi kedua, ketiga sekarang bahwa ya yang dilakukan dulu salah. Tapi sampai sekarang masih ada nggak Pak yang nganggap kayak gitu? Ya kalau melihat nganggap gimana maksudnya nganggap Multatuli itu sebagai pengkhianat gitu untuk Belanda. Ya masih ketika kita melihat misalnya tidak hanya Multatuli, ketika 2-3 tahun lalu ada rame-rame terkait penghapusan diksi bersiap oleh sejarawan Boni Triana kan dipolisikan di Belanda gitu. Rasisme tentu aja masih ada di mana-mana dan sampai sekarang Multatuli juga masih dianggap mungkin sebagian pada generasi tua mungkin di Belanda ya demikian. Tapi generasi mudanya yang melek sejarah dan mulai paham sekarang bahwa ya yang dilakukan dulu oleh nenek moyang mereka, kakek nenek mereka ya salah. Nah, kalau rencana ke depannya untuk entah dari museum ini atau dari pribadi Pak Ubay sendiri gitu. Iya, dari museum sebenarnya kami ingin memperluas bangunan karena di maket lama itu, maket awal itu di belakang itu masih ada satu bangunan kaca ya. Kota kaca, jadi keluar dari Rangkas Bitung, rehat sebentar, ada duduk-duduk untuk merefleksikan apa yang dilihat didengar di ruangan. Kemudian juga kami sedang mendorong untuk secara fisik yang lainnya, ada ruang tiket, ruang pos keamanan. Sekarang di depan itu kan ada mulai souvenir. Tapi belum baru selesai pembangunannya untuk souvenir. Sempat lihat sih ya yang shop itu ya, museum shop itu ya. Iya, museum yang shop. Di belakang patung. Ya, yang tadi teman-teman duduk. Yang dijual apa Pak untuk souvenirnya? Rencananya sih ya misalnya ada kaos, ada mug, ada cenderamata gitu. Kemudian juga untuk pribadi sebenarnya sekarang kan udah ada sebenarnya ada proyek rumah bahasa Lebak. Mudah-mudahan bisa berkembang ya. Rumah bahasa Lebak bisa berkembang ke yang lebih besar lagi, misalnya ada Sekolah Tinggi Bahasa Asing Multatuli. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Multatuli. Itu dalam perencanaan? Iya. Saya membayangkan 5 atau 10 tahun ke depan ada kampus Multatuli di Rangkas Bitung. Fokusnya untuk apa Pak? Fokusnya dalam hal apa? Dalam konteks ya Sekolah Tinggi Bahasa Asing bikin kampus. Jadi ada museumnya, ada ke depan ada kampus. Ya namanya juga harapan ya. Saya menunggu itu sepertinya. Doakan ini pasti akan semakin menambah antusias sih. Mudah-mudahan. Lebih untuk anak-anak muda juga yang dan belum tahu. Salah satunya lagi kan rumahnya belum revitalisasi ya. Bekas rumah dinas Multatuli. Waktu dia tinggal dan kerja di sini. Meskipun 84 hari di belakang rumah sakit, kondisinya udah jelek, tinggal 30%, tapi kami sudah ada risetnya. Akan dibuat seperti rumah lamanya dan dijadikan museum apa? Bisa untuk perpustakaan mini, bisa untuk galeri, asal jangan di kantor aja.
Gitu. Nah, nanti jadi orang kunjung museum bisa ngelihat bekas Iya. rumahnya yang sudah rapi gitu. Kalau sekarang belum rapi. Ya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Tapi sudah ada risetnya, sudah ada kajiannya, sudah ada DED-nya. Nah, kalau untuk warga seperti kita nih yang awam mau mengenal Multatuli, awalnya bagaimana? Apakah bisa langsung ke museum ini? Apa langsung baca Max Havelaar mungkin? Riset-riset kecil dulu mungkin baca di web-webnya. Iya, betul. Sebenarnya saya diajarkan kalau bisa baca dulu novelnya, ya. Kemudian tonton filmnya. Kalau mau berkunjung dengan senang hati, silahkan berkunjung ke Museum Multatuli. Kami buka Selasa sampai Minggu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 3 sore. Museum Multatuli terbuka untuk umum. Dan silahkan datang ke Rangkas Bitung, bisa melalui komuter lain, bisa melalui tol, atau bawa kendaraan sendiri. Berapa tadi? Tiketnya untuk anak-anak Rp1.000, untuk dewasa Rp2.000, untuk mancanegara Rp15.000. Bisa lah. Sangat terjangkau ya. Saya bayarin kalau mau. Tolong datang ke Museum Multatuli, kita belajar sama-sama ya. Ke perpustakaan. Ditunggu ya sama Pak Ubay ya. Iya. Oke, terakhir Pak Ubay, Ya, pesan, kesan atau quotes mungkin buat teman-teman yang mau disampaikan apa Pak? Untuk penonton. Ya, untuk teman-teman muda, saya pikir ide-ide Multatuli bisa menginspirasi. Ide nomor satu, salah satunya, tugas seorang manusia adalah menjadi manusia. Quote-quote yang lainnya atau ide-ide yang lainnya bisa teman-teman baca, bisa teman-teman cari. Mudah-mudahan Museum Multatuli membawa inspirasi, memberikan inspirasi kepada kawan-kawan muda, para penyimak podcast di tirto.id. Semoga menginspirasi, dan harapan kami teman-teman bisa datang ke Museum Multatuli, ke kota kecil Rangkas Bitung ini. Kita nikmati, belajar sejarah pelan-pelan aja, tidak harus ugal-ugalan. Dan saya pikir demikian. Oke, baik, terima kasih. Ditunggu ya ke museum yang nggak tahu, kalau mau ini juga awal nonton YouTube dulu, nonton YouTube ini. Ya kalau masih kurang pengetahuannya datang ke museum. Ya udah, itu aja ya pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih Pak Tirto, terima kasih Udah sampai ke sini gitu, diundang gitu kan, hari libur loh kita ngerepot nih. Iya, kita diizinkan main-main ke museum. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih Sama-sama, Pak Ubay. sama-sama. Terima kasih teman-teman juga yang yang nonton. Jangan The lupa Chapter. like, comment, subscribe, dan share. Dadah. Bye, sampai jumpa.